Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novanda Alim Setia Nugraha SSM HUM, salah satu dosen di Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari program studi S1 Teknik Informatika. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris Umum dengan kode mata kuliah IN 21005 dengan metode kolaboratif learning. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Bahasa Inggris Umum merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mata kuliah Bahasa Inggris Umum ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Inggris Umum bertujuan untuk mempelajari keterampilan dasar berbahasa Inggris yang meliputi pemahaman struktur bahasa dan penguasaan keterampilan berbahasa dalam konteks komunikasi umum. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, subject-verb agreement, yang kedua, present tenses, yang ketiga, past tenses, kemudian future tenses, kemudian reading strategies, kemudian listening to song and speech, kemudian watching a short movie, kemudian speech, kemudian storytelling, dan yang terakhir adalah paragraph writing. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat menerapkan keterampilan berbahasa Inggris yang meliputi kemampuan membaca, reading, menulis, writing, mendengarkan, listening, dan berbicara, speaking. Dan dalam pengajaran mata kuliah Bahasa Inggris Umum, kami menggunakan referensi utama yang digunakan untuk mata kuliah ini, antara lain yang pertama, buku Betty Chambers Ajar yang merupakan buku referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk dapat mendalami materi dengan judul Understanding and Using English Grammar, karangan dari Englewood Cliff Prensill Hall 1989. Dan juga ada buku dari Raymond Murphy yang berjudul English Grammar in Use dengan penerbit Cambridge University Press tahun 1985. Ada juga buku Michael McCarthy, Jane McCartin, and Helen Candiford yang merupakan buku terbitan dari Cambridge University, dan juga untuk penguasaan materi bahasa Inggris yang lainnya, mahasiswa juga dapat menggunakan buku Longman Complete Course for the TOEFL Test yang ditulis oleh Deborah Phillips terbitan dari White Plains Longman. Sedangkan referensi pendukung yang dapat digunakan untuk mata kuliah ini tentunya mahasiswa dapat menggunakan materi Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage yang ditulis oleh Harold C. Whitford and Robert J. Dixon, dan juga buku karangan Matt Burland Take a Lot Spoken English Course yang ditulis oleh EnglishBanana.com. Berikut adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris Umum yang saya ampu di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, this one. And you? I'm good too. Yeah, so this one is our meeting of General English. Yeah, before starting our class, let's pray together. Shall we? Pray finish. Thank you very much. So today's material, we're gonna talk about the new material related with
part of speech. What is it? Part of speech. Anyone knows what the meaning of part of speech? Ada yang tahu apa arti dari part of speech? Ada yang tahu? Anyone know what is that? Linda? I think I don't know. Oh, you don't know what is part of speech, ya? How about the other, Rizky? Opening statement, main topic, and closing. Oh, this one, opening statement, main topic, and then closing. Is there any others opinion? Ada pendapat lain? Teman-teman tahu part of speech? Belum tahu apa itu part of speech ya? Nah, Servanda akan kasih contoh nih berkaitan dengan part of speech. Contoh, sebutkan benda dalam bahasa Inggris yang ada di sekitar kalian. Coba Mirza, could you mention? Oke, handphone. This one is handphone. Ya. And then, could you give me the example of other material nearby of you? Benda-benda lain? Book. What's next? Pen. What next? Table. Ya. Ini nih, ada handphone, ada book, ada pen, ada table. Ini adalah bagian dari part of speech. Yang dalam bahasa Indonesia part of speech ini adalah jenis kata. Apa? Jenis kata. Jadi part of speech is the composition of the word, ya, the kinds of the word. Jadi ini adalah jenis kata. Nah, kalau ada handphone, book, pen, table, kira-kira ini jenis kata apa? Kalau kita ke bahasa Indonesia ini jenis kata apa? Benda. Iya. Benda bahasa Inggrisnya apa? Ada yang bisa? Raise your hand. Benda. Kata benda bahasa Inggrisnya apa? Fania? Repeat again. Noun. Oke. Noun. Ini adalah kata benda. Berarti kita sudah simpulkan bahwa part of speech adalah, ya, part of speech adalah jenis kata. Nah, jenis kata ada berapa? Ada yang tahu? Ya? Kata sifat. Kata kerja. Kata apa lagi? Kata penghubung. Ada lagi? Adjektif, kata sifat. Nah, itu jenis kata. Ya, teman-teman semua. Yang sebenarnya sama dengan jenis kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Dan di bahasa Inggris pun jenis kata tersebut juga sama dengan ada yang dalam bahasa Indonesia. Seperti apa? Kita akan lihat slide berikut. Ini. So we have 8 part of speech. Ada berapa? 8 part of speech. Berarti total ada 8 jenis kata. Oke, apa saja? Bisa dari yang pertama? Mas Rehan? Noun. Oke, repeat again together. Noun. Oke, next. Pronoun. Oke, repeat again together. Pronoun. Next. Adverb. Oke, next. Interjection. Oke. Next. Conjunction. Oke, conjunction. Next. Preposition. Next. Verb. Repeat again. Verb. Adjective. Repeat again together. Adjective. So we have 8. Ada 8 jenis kata. Mudah atau tidak teman-teman dalam menghafalkan ini? Ada yang bisa memberikan contoh how to memorize this one into a very short formula. Bisa membuat singkatan yang bisa kita gunakan untuk menghafal 8 part of speech dengan singkatan apa? Untuk memudahkan kita dalam menghafal. Anyone knows? Caranya gampang teman-teman semua. Jadi dalam menghafal part of speech kita hanya perlu donkey bridge, ya, atau jembatan keledai. Jembatan keledai yang kita gunakan adalah pancawib. Apa teman-teman? Pancawib. Ini untuk menghafal part of speech. You can use this one, ya, pancawib.
ya. Ada 8. Berarti P yang pertama apa? Anyone knows? Oke, pronoun. E yang kedua? Adverb. Oke. N yang ketiga? Noun. C? Conjunction. Oke. A? Adjective. V? Verb. I? Interjection. Ya. Dan P yang terakhir? Oke, preposition. Nah, ada 8. Disingkatnya apa teman-teman? Pancawip. Let's say it together. Pancawip. Let's say it together. Pancawip. This one, ya. Jadi udah tahu maknanya tadi teman-teman semua. Ada kata adjective, ya, ada conjunction kata penghubung dan juga ada verb, ya. This one, ya, the example. Nah, kita ada di adjective nih teman-teman. Adjective. Adjective itu artinya apa? Kata sifat, ya. Kata sifat. Contoh kata sifat. Anyone could give the example? Ya, pretty, wonderful, ya, amazing, ya. Anyone? Hot, ya, cool, ya. This one is the example of this, ya. Jadi adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Noun tadi sebagai kata benda, pronoun sebagai kata ganti. Terus ada juga yang kita sebut sebagai noun. Teman-teman tahu ya arti kata noun? Ya, kata benda tadi ya. Contoh kata benda misalkan apa tadi? Adjective kan ada pretty, ya. Terus kalau noun tadi table, book, ya. Itu contoh noun ya. Noun itu ada yang countable, ada non-uncountable. Countable bisa di apa? Hitung. Uncountable tidak bisa dihitung. Contoh yang countable apa? Ya, you have bottle. So this one is countable. Bisa dilihat, bisa dihitung ya. Yang nggak bisa dihitung? Ya, this one. Ya, sugar. Ya, water. Money. Is it countable or uncountable? Uncountable. Jadi yang namanya uang itu tidak bisa dihitung teman-teman. Contoh, ada uang ya kita lihat 1000 ya. 1000 itu apakah bisa dipotong kecil-kecil? No, so this one is uncountable. Lagi, ada yang berkaitan dengan yang namanya adalah pronoun. Pronoun artinya adalah kata ganti. Kata ganti kan macam-macam ya teman-teman ya. Kalau dulu waktu kita SMP atau SMA diajarin cara cepatnya kata ganti. Ayu, Dewi, he, she, it. Ya, itu adalah kata ganti yang bentuknya adalah personal. Yang paling gampang. I go to campus, he goes to campus. Nah, he itu sebagai subjek yang bentuknya adalah pronoun. Nah, jenisnya macam-macam nih teman-teman. Ada personal sampai terakhir adalah intensive. Terus kita di sini akan melihat yang namanya adalah adverb. Adverb artinya apa teman-teman? Kata keterangan. Macam-macam ya. Ada adverb of time, adverb of place, ya, macam-macam jenisnya, ya. Adverb of time, tomorrow, yesterday, 2 years ago, next time, itu adalah adverb of time. Kalau adverb of place, ya, on the, ya, in the market, ya, at the station, itu adalah contoh keterangan tempat. Until here, anyone ask something related with the material? Ada yang mau tanya berkaitan dengan adverb? Silahkan angkat tangan. Silahkan. Oke, Rizky, what's your question? Okay, so my question is, could you give me an example about adverb of manner, maybe? Oke, adverb of manner. Adverb of manner adalah keterangan cara. Keterangan apa? Cara. Untuk membuat itu gampang ya teman-teman ya. Jadi ada kata sifat, adjective, plus li, itu bisa membentuk yang namanya adverb of manner. Coba sebutkan satu kata adjective. Ya, cold. Plus
coldly. Jadi coldly. I drink water coldly. Saya minum air dengan dingin. Nah, atau or you want to give the example. This one example. Dia menari dengan indah. She dances beautifully. Ya, plus ly. So this one is adverb of manner. Ini adalah keterangan cara. Okay. So, do you understand about my explanation? Yes, thank you. Give applause to Rizky for a very amazing question. Yeah. Next, we have this one. Yeah. You know what is it? Interjection. What is it? Interjection. Kata seru. For example, I fell down on the ground. I say, ouch. This one. I fell down on the ground. So I will say, ouch. This one is kinds of the interjection. Jadi saya jatuh ke lantai. Ini adalah interjection. So I want to say something because I see the beautiful of the scenery. I will say, wow. This one is interjection. Wow. Yeah. I fell down on the ground. I will say, ouch. Or you want to say something related with, the God's creation. You will say, OMG. This one is interjection. Okay. Next, we have this. Conjunction. We have preposition. Preposition adalah kata depan. In, on, at, through, with, by, of itu adalah jenis kata depan. Lalu juga ada verb. What is it? Verb. Verb itu adalah kata kerja. So you can give the example of many verbs in the world. So if you give the example of the verb, could you mention? Collateral. Oh, what is it? Collateral. Collateral? Collateral. Okay, collateral. Anyone? Collateral is jaminan, so this one is wrong. This one is noun. We talk about verb. Anyone? Verb. Walk. So this one is the verb. Berjalan itu adalah kata kerja. Oke, So until here any question related with the verb? Ada teman-teman yang mau tanya tentang verb? Oke, Zavran, please, what's your question? Thank you, sir. Could you give me an explanation of regular verb and irregular verb, and what is the differences of it? Okay, regular and irregular verb. In Indonesia, we can understand what is the meaning regular verb with the explanation kata kerja beraturan. Kalau irregular verb berarti kebalikannya jadi apa? Kata kerja tidak beraturan. Nah, perubahan kata kerja itu bisa dilihat beraturan atau tidak, bisa dilihat dari verb 1, verb 2, sama verb 3 nih teman-teman. Nah, kalau yang bentuknya regular itu cuma ditambah ed doang. Ketika berubah jadi verb 2 sama verb 3. Contoh verb 1, listen. Verb 2-nya jadi apa? Listened. Verb 3-nya jadi apa? Listened. Oke. Contoh kalau yang bentuknya irregular, berarti irregular artinya apa? Tidak beraturan. Kalau tidak beraturan contohnya apa? Yang nggak ditambahin ed. Go. Drink juga Go jadinya apa? When, gone. Jadi kalau yang ditambahin ed itu adalah regular. Kalau yang tidak ditambahin ed berubah berarti irregular. Give applause for Zavran. What a very nice question related with this. Okay. Next material we're gonna talk about subject, verb, and then object. What is it? So in the making of the sentence we can know this one. Subject, I want to erase words. Sarvanda mau hapus dulu nih. Tadi udah paham ya teman-teman berkaitan tentang part of speech, disingkatnya jadi apa? Pancawib. Nah, sekarang kita akan ada yang namanya adalah subject, verb, dan juga object. So, I want to give the example of a very simple equation. I eat rice.
So, which one the subject in this sentence, Triana? What is the subject in this sentence? I eat rice. Subject? Yes, subjeknya mana? Eat. This one is subject? Subject I. Oh, subjeknya I. This one. So, how about Dina? What is the object of this sentence? Rice. So this one is verb. Ya, ini adalah subjek, ini verb, ini adalah objek. Jadi teman-teman sudah paham ya, dalam membentuk sebuah kalimat itu membutuhkan yang paling utama adalah subjek dan juga verb. Ya, atau kita bisa bentuk verb ini sebagai predikat. Karena bentuk predikat selalu verb. Bentuk predikat selalu apa? Verb. Verb itu adalah kata kerja. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah bisa melihat ya bentuknya. Nah, dalam membentuk verb ini jadi kata kunci, ada transitif dan juga intransitif. Transitif adalah kata kerja yang harus diikuti oleh objek. Jadi ketika kita ngomong itu harus ada objeknya. Tidak boleh tidak ada objeknya. Kebalikannya, kalau intransitif berarti tidak perlu diikuti objek. Di sini ada contoh yang bisa kita lihat di sini. Transitif butuh objek. I close. Close apa? I close the book. I close the door. Berarti itu disebutnya transitif. Kalau intransitif, kita tidak membutuhkan yang namanya objek. Nah, we arrive. Sampai, ya udah kita ngomong we arrive. Tapi di sini bisa ditaruhnya tidak harus berupa objek, tapi berupa adverb. Adverbnya apa di sini? In the afternoon. Jenis adverbnya apa teman-teman? Adverb of time. Ya, jadi paham di sini ya. Kalau transitif membutuhkan objek, kalau intransitif tidak membutuhkan objek. Ya. Nah, ini ada exercise ya teman-teman ya di sini. Underline the subject, verb, and object of the verb in each sentence. Sorvanda langsung aja nih di soal nomor 2. Anyone? Raise hand. You just state which one the subject, which one the verb, and which one the object. Raise hand. Number 2. This one is the example number 1. Come on, raise hand. Okay, Fangga. Number 2. Number 2, the subject is mechanic. Repair is the verb. Yes. And the engine is the object. Okay, so give applause for this ya. So everyone understand ya about this one ya. So subject, verb, and then the object. From the example of this, the mechanic repairs the engine ya. And then now, please write 5 sentences using subject, verb, and then the object. So you write in your book. Come on. Only one. Please, one sentence consists of subject, verb, and then the object. Yeah, you just write directly on your book. Yeah, okay. So we're gonna to start with someone here. Come on, raise hand. Okay, okay. You want to try, Linda? Okay, I drink the cold water. So which one the subject? Subject is I. Okay. Drink is the verb and cold water is object. Object. Okay, give a pause to Linda. Yeah, this one. So anyone understand yeah about this material yeah? Transitive and then intransitive and state which one the subject, verb, and then the object. Yeah. And then we also can use these kinds of the practice to state which one the transitive, which one the intransitive. Kalau transitif itu membutuhkan yang namanya objek dan intransitif yang tidak membutuhkan yang namanya objek. Yang number 2, the smoke rises. The smoke subject. Okay, rises verb. Transitif or intransitif? Intransitif. Why? Because it doesn't need object. Berarti tidak membutuhkan objek. Okay. This one ya. So anyone understand ya about this one ya? If you can give the example of this. Any question? No question for this?
Okay, so don't forget ya, for the next meeting, we are going to ask you with these kinds of the homework. Ya, our homework is please make 5 transitive and 5 intransitive verb. Ya, dan semua materi saya bisa di-download di LMS. Dan jangan lupa ya, untuk minggu depan kalian membawa buku vocabulary dan juga buku tugas kalian. So you bring your vocabulary and your assignment books. Thank you very much. I think that's all for me. So before closing our class, let's pray together, shall we? Pray, finish. Thank you very much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English. Excellent. English. Excellent. English. Excellent. Give applause for us. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Bahasa Inggris Umum yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Bahasa Inggris Umum pada program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom, Purwokerto. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Fakultas Informatika, Prodi S1 Teknik Informatika, rekan-rekan dosen sejawat, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf setulus-tulusnya atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.